Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Latsar CPNS Kabupaten Magelang tahun 2021. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang wawasan kebangsaan yang ada kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tema kali ini kita akan menyangkut tentang isu global yang sedang hangat. Kalau yang masih itu sekarang lagi korupsi ada di mana-mana. Di sini ada 4 narasumber. Saya perkenalkan dulu yang dari Kocok, Mbak Amaliska Nanda. Yang kedua ada Mbak Lucy Dwi Saputri. Yang ketiga dari Mbak Martineva Setiorini. Dan yang keempat adalah Mbak Siti Musfiro. Saya sendiri, Arif Oktavianto, sebagai moderator atau ya setidaknya untuk tanya-tanya sama teman-teman yang ada di sini. Oke, kita bahas dulu isu yang pertama, Mbak. Mbak Amaliska, saya mau tanya ini. Coba dong identifikasikan tentang korupsi itu sebenarnya bagaimana sih? Deskripsinya bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mas. Korupsi di Indonesia ini masih banyak terjadi ya. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus Jiwasraya, kasus Asabri, dan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini membuktikan bahwa korupsi ini masih marak terjadi di Indonesia. Begitu Mas Arif. Gitu ya Mbak ya. Saya mau tanya dong nih, Mbak Lucy, gimana sih? Kenapa sih ada masalah ini? Sebab-sebabnya itu ada apa sih Mbak? Ya Mas, di sini ada faktor-faktor penyebab dari korupsi sendiri, yaitu ada penyebab faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu dari sifat serakah manusia, yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif, yang ketiga ada moralnya yang lemah. Dan faktor eksternal terdiri dari aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Gitu Mas Arif. Gitu ya Mbak ya. Coba Mbak Martineva, kenapa sih Mbak dampaknya itu untuk masyarakat, antisipasinya bagaimana? Baik Mas, dampaknya dari korupsi ini yaitu dapat mengurangi pendapatan pajak negara dan efektivitas program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Dan ada lagi untuk korupsi itu juga berdampak pada kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Itu Mas dampaknya yang dapat saya sampaikan. Terlalu efeknya itu terlalu besar. Coba ini Mbak Siti, coba dong rekomendasi atau upaya pencegahannya bagaimana untuk biar baik Mas Arif. Untuk Kemenpan RB sendiri, mereka mempunyai kebijakan yaitu yang pertama, kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan setiap tahunnya berupa LHKASN dan LHKPN. Yang kedua, kebijakan yang meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem whistleblowing, serta pengelolaan pengaduan masyarakat SP4TN lapor. Kemudian, untuk teknik implementasi ASN dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dengan berakhlak itu mampu mengatasi korupsi yang ada di lingkungan ASN. Yang kedua, ASN tidak melakukan segala tindak korupsi mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan wewenang hingga suap menyuap. Demikian Mas Arif. Begitu ya Mbak ya. Ke isu yang kedua. Ini karena ada perang, jadi pasti ada krisis pangan. Ini gimana Mbak Amaliska untuk mensikapinya atau identifikasi? Ya. Krisis pangan itu sendiri merupakan kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi meningkat tajam. Apalagi ini Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP ini sudah mengeluarkan peringatan keras kepada penyebab krisis pangan yang membayangi banyak negara.
Mereka ini juga sudah memperkirakan ketahanan pangan dunia akan memburuk pada Juni sampai September. Sudah sangat berbahaya sekali ya Mas ya. Iya. Gimana sih Mbak Lucy? Coba sebab-sebab akar masalahnya gimana? Ya Mas, penyebab dari kondisi krisis pangan tersebut yaitu antara lain karena kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim yang tidak menentu, karena bencana alam kayak gitu, terus konflik sosial hingga peperangan. Oh gitu ya Mbak ya. Dampaknya Mbak, kalau Mbak Martineva, dampak yang ada di Indonesia ini gimana Mbak? Nah, dampaknya dari krisis pangan itu nanti bahan pangannya jadi langka, terus menyebabkan harga pangan terus melonjak naik, sehingga terjadinya banyak orang yang kelaparan. Selain itu, dampak lainnya yaitu ketergantungan akan impor dari negara lain yang mengakibatkan sektor pertanian itu semakin terpuruk. Begitu, Mas. Bikin pusing ya Mbak ya. Wah ini Mbak Iya. Siti ini bisa merekomendasikan. Apa rekomendasinya Mbak? Untuk pencegahan krisis pangan yang bisa kita lakukan yaitu paling awal yaitu tidak menyia-nyiakan makanan, kemudian gerakan menanam pohon, dan hemat energi, terutama pemakaian listrik dan air. Itu Mas. Wah, bagus sekali. Setidaknya berupaya untuk menangani krisis pangan. Nah ini nih yang berkaitan dengan kita di Dinas Kesehatan. COVID yang nggak selesai-selesai. Gimana Mbak Maniska? Ya, baik Mas. Identifikasikan lah. Ya, baik Mas, terima kasih. Nah, kasus infeksi COVID ini masih terjadi di berbagai negara ya, termasuk Indonesia. Nah, data dari Kemenkes per tanggal 12 Juli 2022, jadi baru kemarin ya. Nah, kasus baru Indonesia ini sebanyak 3.361 kasus. Sedangkan pasien yang sembuh ini sebanyak 1.790 kasus. Dan yang meninggal ini 8 kasus. Total kasus aktif sudah mencapai 21.926. Munculnya, apalagi nih ya, munculnya subvarian COVID Omicron BA521 ini perlu juga kita waspadai bersama, begitu Mas Arief. Banyak ya Mbak ya. Coba Mbak Lucy, Mbak, kenapa sih masih ada aja COVID? Apa masalahnya itu? Ya Mas, awalnya COVID diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui infeksi juga bisa ditularkan oleh manusia ke manusia. Adapun cara penyebarannya yaitu melalui percikan air ludah dan memegang mulut, hidung, mata tanpa cuci tangan terlebih dahulu itu juga bisa Mas. Terus kontak jarak dekat tanpa masker dan penularan melalui udara itu lebih mudah terjadi di tengah kerumunan di ruangan yang tertutup, begitu Mas. Itu ya Mbak ya. Dampaknya ada yang bisa kita antisipasi biar tidak menyebar semakin luas lagi. Mbak Martineva bisa paparkan? Ya, baik Mas, secara global sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dari pandemi ini ya. Hal ini dikarenakan larangan bepergian ke luar negeri maupun ke dalam negeri oleh pemerintah, sehingga berkurangnya kunjungan wisatawan yang menyebabkan beberapa sektor pariwisata itu tutup. Gitu Mas, dampak yang dapat saya sampaikan. Oh gitu ya Mbak. Ini Mbak Siti lagi. Rekomendasinya apa Mbak? Biar nggak semakin meluas Mbak. Ya, terima kasih Mas Arief untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan. Satu, yaitu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, memakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun atau dengan cairan hand sanitizer yang berbahan alkohol, ikuti program vaksinasi COVID, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu bila batuk, kemudian jangan keluar rumah bila sedang tidak enak badan. Demikian Mas Arief. Oke, terima kasih atas pembahasan 3 isu yang masih marak beredar di masyarakat. Ya, semoga kita bisa lepas dari pandemi, krisis pangan, dan korupsi semua. Amin. Terima kasih atas wawancara hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum Sama-sama, Mas. warahmatullahi wabarakatuh.